yang negara maju jelas itu berarti tingkat pendapatannya tinggi. Kalau negara Mana berkembang, saja? Negara mana saja? Ya. ya kalau dari segi namanya gitu ya, mereka menamai kelompok mereka itu adalah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di SPM Radio 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk dalam program Ngobrol Bareng Oco Guru Sejarah. Di sebelah saya ini sudah hadir Pak Eldi Fatul Firdaus ya. Betul. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Cigombong. Selamat datang Pak Eldi di SPM Radio. Ya, terima kasih nih Pak Dwi sudah mengundang ke sini gitu ya. Sama-sama juga terima kasih sudah mau menghadiri undangan kami ya. Rekan-rekan pendengar Suara Pendidikan Merdeka, acara ini juga bisa ditonton di podcast SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin bincang-bincang nih dengan Pak Eldi terkait dengan sejarah. Karena ini kita ngobrol bareng Oco Guru Sejarah. Kita ambil satu tema nih. Apa tuh? Tema kita ini adalah tentang kerjasama Utara Selatan. Utara Selatan. Utara Selatan. Oke. Jadi ini adalah salah satu materi di dalam mata pelajaran sejarah. Karena kita adalah guru ya. Iya. Ini adalah salah satu materi di mata pelajaran sejarah kelas 12 khususnya program peminatan. Kalau KD-nya itu adalah menganalisis peran aktif bangsa Indonesia di masa Perang Dingin. Ada salah satu poin yaitu membahas tentang kerjasama Utara Selatan. Ya. Ini rada membingungkan ya. Apa itu Utara Selatan? Apa sih? Ya itu pertanyaan saya itu. Jadi kita lihat dulu ya, Ya. dari segi kondisi pada saat itu mungkin Ya. ya. Dan kalau misalnya kita tadi ngomongin soal utara dan selatan gitu ya. Utara selatan ini di sini yang dimaksud adalah bukan merujuk pada geografisnya. Bukan merujuk pada geografis. Ya. Bukan Karena pada utara itu kan wilayah Iya, ya. wilayah. Nah, utara selatan itu mata angin ya. ya yang merujuk pada wilayah utara dan wilayah selatan. Selatan. Bukan geografis tapi apa kalau gitu? Nah, di sini lebih ke sebenarnya kalau dilihat itu lebih ke ekonominya. Konsep ekonomi. Konsep ekonomi. Iya. Konsep ekonomi utara dan Selatan. selatan gitu ya. Apa itu? Nah, kalau secara umumnya gitu Ya. ya, untuk lebih mudah dipahaminya, utara dan selatan ini adalah konsep ekonomi Ya. dalam negara maju dan negara berkembang. Berkembang. Iya. Oh. Jadi utara itu lebih ke negara maju, Negara maju, selatan itu lebih ke negara berkembang. berkembang. Walaupun pada sebenarnya kondisi yang sebenarnya Iya. negara tersebut tidak terletak di wilayah selatan misalnya. Iya, tidak terletak di wilayah Selatan, tapi dia dikategorikan sebagai negara kawasan selatan. Iya. Atau negara selatan bukan Negara kawasan selatan. ya. Iya, bukan kawasan, tapi negara selatan Iya. disebutnya. Walaupun dia terletak di wilayah barat, Iya. tapi dia bisa disebut sebagai negara utara. Iya, jadi ini konsep ekonomi tadi. Jadi bukan berarti yang tadi yang tinggal itu misalnya karena dia bertinggalnya atau tempatnya ada di selatan jadi negara selatan, ataupun yang di barat jadi tetap negara barat gitu, ya. tidak. Tapi ini konsepnya adalah barat selatan itu negara maju dan negara berkembang. Artinya pengertian kerjasama utara selatan itu bisa juga kita sebut dengan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang ya. Iya. Ya, oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya. Iya. Apa sih ciri-ciri satu negara itu dikatakan negara maju atau negara utara? Negara tersebut disebut sebagai negara berkembang atau negara selatan. Gitu ya. Ya,
Sebenarnya ciri-ciri di sini dari negara maju dan negara berkembang. Ya. Tadi kan maksudnya dari namanya saja gitu ya. Tadi sudah berbeda lah maju dan Berkembang. Tapi bisa dikategorikan dalam negara maju dan negara berkembang. Itu ada beberapa gitu ya kategorinya. Ada dari segi tingkat pendapatan negara tersebut. Ya. Kalau yang negara maju jelas itu berarti tingkat pendapatannya tinggi. Kalau negara berkembang cenderung rendah. Ya. Kemudian pertama itu ya. Kedua. Kemudian dari segi pertumbuhan penduduk. Ya. Negara maju cenderung pertumbuhan penduduknya lambat. Ya. Kalau yang negara berkembang itu pertumbuhannya cepat. Ironis sekali ya. Iya. Jadi kalau negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya cepat. Jadi mereka lebih bersemangat untuk reproduksi ya. Oke, kemudian yang ketiga. Kemudian dari penguasaan teknologi. Nah, ya, penguasaan teknologinya cenderung lebih melesat gitu ya. Lebih maju lah gitu ya. Berbeda dengan negara-negara berkembang gitu. Ya. Penguasaan teknologinya masih rendah. Yang ketiga itu, yang keempat. Yang keempat itu dari segi sumber daya. Nah, ya, sumber dayanya juga gitu. Kalau negara maju itu lebih ke industri. Ya. Kalau negara berkembang itu lebih ke agraris. Oke. Ya, itu. Jadi bisa dikatakan kalau negara maju atau negara utara itu kepemilikan sumber daya alamnya itu sedikit. Nah, sedangkan negara berkembang itu lebih banyak. Gitu. Hanya karena penguasaan teknologinya rendah. Sehingga eksplorasi atau pemanfaatan sumber daya alamnya juga rendah. Situ. Artinya berarti di sini, Pak Eldi, ya. Kerjasama utara selatan ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Karena kedua negara ini, ya, negara utara, negara kawasan utara maupun negara kawasan selatan, itu sebetulnya semuanya saling tergantung. Ya, saling tergantung satu sama lain. Ya. Negara maju membutuhkan negara berkembang. Sedangkan negara berkembang juga membutuhkan negara maju. Dalam hal ini alih teknologi. Sementara negara-negara maju mereka memerlukan sumber daya alam dan memerlukan sumber daya manusia. Karena tadi mungkin terkait dengan reproduksi tadi. Kalau di negara maju penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan negara berkembang. Oke, baik para pendengar SPM Radio, itu tadi pembicaraan saya dengan Pak Eldi Patu Firdaus terkait dengan konsep negara maju dan negara berkembang atau negara utara dan negara selatan. Jadi ini tidak berbicara tentang konsep kawasan atau geografis, namun berbicara tentang konsep ekonomi. Negara utara adalah negara-negara maju, ya. Negara selatan adalah negara-negara berkembang. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri ini. Contoh negara utara itu mana saja sih? Kalau tadi tidak berbicara kawasan, sedangkan negara selatan itu mana saja? Negara mana saja? Kalau dari segi namanya gitu ya, mereka menamai kelompok. Kalau di kita G7 gitu G7 atau Group of Seven mungkin seperti itu ya. Jadi yang jelas di sana ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Kanada, ada Prancis, ada Jerman, kemudian ada Jepang. Di Asianya itu Jepang. Ya. Dan satu lagi tuh Itali. Iya. Itu negara G7 ya. G7 ya. Kemudian untuk negara selatan, maksudnya ini berarti G7 adalah negara utara ya. Negara utara, negara-negara industrialis ya. Yang penguasaan teknologinya tinggi tapi sumber daya alamnya rendah. Sementara negara
selatan, negara-negara selatan. Negara selatan itu ya banyak. Banyak sekali. Ya salah satunya mungkin ya di ASEAN tuh lumayan lah, ada beberapa gitu ya. Terus juga di kawasan Afrika gitu ya. Di Eropa pun untuk negara-negara kan cenderung ke Eropa Barat sebenarnya kalau negara maju itu. Kalau Eropa Timur masih inilah belum lah gitu ya. Jadi dari segi jumlahnya pun tidak sedikit gitu, banyak gitu, dan memang hampir kebanyakannya itu masih masuk ke dalam kategori negara berkembang gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Heldy. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi pembicaraan kita sudahi hari ini terkait dengan konsep negara utara dan selatan. Mudah-mudahan Pak Heldy tidak kapok untuk datang ke SPM Radio. Kita bincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Ditunggu undangan berikutnya. Pasti, insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.